Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Sejak dulu sampai sekarang terjadi perbedaan pendapat tentang apa haji yang paling utama dilakukan oleh jamaah haji. Dahulu para sahabat pun berselisih pendapat, dan di antara pendapat yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah bahwa haji yang paling utama itu adalah haji ifrad. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa haji ada 3 macam: haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Nah, haji qiran itu adalah haji menggabungkan haji dan umrah. Haji tamattu' itu adalah haji di mana jemaah haji melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian setelah itu melaksanakan haji. Adapun haji ifrad adalah haji di mana jemaah haji hanya melakukan haji saja, satu perjalanan hanya untuk haji saja. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memilih pendapat bahwa haji yang paling utama itu adalah haji ifrad. Ya, dan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau menyarankan manusia, memerintahkan orang-orang, memerintahkan jemaah haji untuk melakukan haji ifrad. Nah, saran atau perintah atau instruksi dari Utsman bin Affan ini dipahami oleh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk pelarangan atas haji-haji lainnya, di mana Ali bin Abi Thalib memilih haji tamattu'. Ya, dan beliau beranggapan bahwa haji tamattu' itu adalah merupakan sesuatu ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib pun menegur sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, yang seolah-olah beliau telah melarang jenis haji-haji lainnya. Namun di sini saya ingin membacakan jawaban atau komentar dari Utsman bin Affan yang kemudian dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ini, yaitu adalah A'lam al-Muwaqqi'in. Ya, kata Utsman, fa'aqbala Utsman ibnu Affan 'ala nas faqala, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau menghadap ke manusia, yaitu menghadap ke orang-orang. Faqala, kemudian beliau mengatakan, anahaitu anhu, apakah benar aku telah melarangnya? Inni lam anha anha, sungguh aku tidak melarangnya. Artinya tidak melarang haji-haji lainnya, yaitu khususnya haji tamattu'. Innama kana ra'yan asyartu bihi. Ya, apa yang aku sampaikan itu hanyalah ra'yan, hanyalah sekedar ra'yu pendapat. Ya, hanya sekedar ra'yu pendapat yang aku tunjukkan. Faman syaa akhadha bihi akhadahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin mengambilnya maka ambillah. Yaitu memilih pendapat itu maka laksanakanlah. Ya, amalkanlah. Wa man syaa tarakahu, dan siapa yang ingin meninggalkannya maka tinggalkanlah. Ya, ini satu pelajaran yang sangat berharga sekali. Nanti kita lihat apa komentar dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengomentari perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya A'lam al-Muwaqqi'in. Ya, ini patut menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para pendidik, para pengajar, para guru, para kiai, para ustaz, ya, untuk menyampaikan suatu informasi didasari oleh kejujuran ilmiah. Nah, ini penting, kejujuran ilmiah, keterbukaan dan kejujuran. Ya, jangan menyembunyikan apa-apa yang sesungguhnya, ya, hakikatnya terjadi. Ya. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, fa hadza Utsman yukhbiru an ra'yihi annahu laysa bilazimin lil ummah al-akhdhu bihi. Fa hadza Utsman, dan ini Utsman, sahabat Utsman, ya, salafus salih, yukhbiru an ra'yihi, beliau mengabarkan tentang pendapatnya, annahu, bahwa pendapatnya itu laisa bilazimin lil ummah, tidak harus atau tidak mengikat seluruh umat, tidak mengharuskan seluruh umat al-akhdhu bihi, untuk mengambilnya. Hanya sekedar pendapat beliau saja.
Ya, beliau kabarkan bahwa itu sekedar pendapat yang tidak wajib untuk diambil atau dipegang atau dipilih oleh seluruh umat. Ya, kemudian ya kata Ibnu Qayyim, bal man syaa'a akhadha bihi wa man syaa'a tarakahu. Akan tetapi siapa yang ingin mengambil maka mengambilnya, mengambil pendapat itu, memilihnya. Wa man syaa'a, dan siapa ingin meninggalkan pendapat itu, tarakahu, maka dia meninggalkan, enggak masalah. Bi khilafi sunnati Rasulillah, berbeda dengan sunnah Rasulullah, maksudnya sunnah Rasulullah yang sudah jelas, yang merupakan nas. Fa innahu la yasa'u ahadan tarkuha, maka sesungguhnya tidak sepantasnya seseorang siapapun meninggalkannya. Liqauli ahadin kainan mangkana, karena lebih condong kepada pendapat seseorang siapapun dia. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Ini satu pelajaran atau faidah ilmu yang sangat luar biasa, khususnya bagi para pendidik, ya, para ustadz, para kiai, para dai, para pengajar, yaitu adalah masalah kejujuran ilmiah. Apa yang merupakan pendapat kita hanya pendapat, jangan pendapat kemudian disampaikan kepada umat bahwa itu adalah masalah prinsip atau masalah itu adalah sunnah Nabi, ya, padahal sunnah Nabi tidak menunjukkan secara nas seperti demikian, hanya berdasarkan ijtihadnya saja, di mana di sana ada ijtihad lain. Ya, apalagi ini yang penting, laisa bilazimin lil ummah, bahwa hanya sekedar pendapat itu, pendapat yang didasari oleh ijtihad ataupun semacamnya, laisa bilazimin lil ummah, tidak mengikat seluruh umat, tidak mewajibkan umat seluruhnya untuk memilih pendapat itu. Ini Utsman bin Affan yang kemudian dikomentari, ini pendapat pernyataan Utsman bin Affan yang kemudian dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, berbeda dengan sekarang ini, orang banyak sekarang ini para pendidik, ya, para ustadz menyampaikan pendapat itu hanya hasil ijtihadnya saja, tetapi kemudian disampaikan seolah-olah itu masalah prinsip, atau sekarang ini disediakan dengan masalah manhaj, ya, di mana setiap orang harus mengambil pendapat itu, seolah-olah tidak ada fatwa lain, tidak ada pendapat lain, sehingga yang terjadi adalah menambah perpecahan di tubuh umat, ya, karena yang berlainan dengan pendapatnya kemudian, ya, divonis atau dikasih label dengan macam-macam label, ya, label-label yang merendahkan. Maka ini, ya, penting bagi para pendidik untuk menyampaikan ilmu secara jujur. Katakan kalau itu pendapat, ya pendapat syekh, salah satu fatwa, jangan ada fatwa lain kemudian kita sembunyikan, ya, seolah-olah itu adalah satu-satunya pendapat yang mewakili pendapat kaum muslimin, atau dengan kata lain mewakili pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dengan istilah lain manhaj salaf dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, ilmu adalah tanggung jawab kita masing-masing, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.